Halo, perkenalkan, saya Belsa Sartyogi Partogi Simanjuntak dengan NIM 607012300065. Saya dari kelas 4701. Untuk tugas kewarganegaraan, saya mengambil materi tindak pidana korupsi. Kajian teori. Tindak pidana korupsi merujuk pada serangkaian tindakan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh seseorang yang berwenang, baik di sektor publik maupun swasta, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Tindak pidana korupsi ini melibatkan suap, nepotisme, kolusi, penggelapan dana, atau bentuk lain dari penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan. Permasalahan dan pembahasan. Penyalahgunaan dana desa. Permasalahan terkait dengan penyalahgunaan dana desa, di mana sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lokal malah disalahgunakan oleh pejabat desa atau pihak terkait untuk kepentingan pribadi. Praktik suap di birokrasi. Keberadaan praktik suap dalam berbagai lapisan birokrasi, terutama dalam proses perizinan dan pelayanan publik, merugikan masyarakat dan menghambat efisiensi pelayanan yang seharusnya diberikan oleh instansi pemerintah. Korupsi di sektor kesehatan. Tindakan korupsi di sektor kesehatan dapat mencakup markup harga obat, pemalsuan data kesehatan, atau pembelian peralatan medis yang tidak sesuai standar, yang semuanya dapat berdampak negatif pada pelayanan kesehatan pada masyarakat. Permasalahan korupsi di sektor pendidikan melibatkan praktek suap dalam proses penerimaan murid di sekolah unggulan, atau penyalahgunaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Penyimpangan dana investasi. Penyalahgunaan dana investasi baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta, seperti menggunakan dana investasi untuk kepentingan pribadi, atau melakukan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Korupsi di lingkungan hukum dan peradilan. Terdapat permasalahan terkait dengan korupsi di lingkungan hukum dan peradilan, termasuk suap untuk pengaruh dalam keputusan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan korupsi lainnya yang dapat merusak keadilan dan integritas sistem peradilan. Contoh tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, yang pertama adalah kasus IKTP, lalu yang kedua adalah kasus Senturi. Rekomendasi, yang pertama pendidikan anti korupsi. Integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan formal untuk memberikan pemahaman tentang etika, integritas, dan dampak negatif korupsi kepada siswa sejak dini. Pendidikan karakter. Mendorong pembelajaran karakter di sekolah untuk mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa adil. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pemerintahan. Meningkatkan transparansi dalam kebijakan, pengelolaan anggaran, dan keputusan publik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kemudian ada referensi saya. Dan sekian presentasi dari saya untuk tugas kewarganegaraan.